Nyambut bola. Nyambutin mungkin aku es teh. Ya, siap. Oke. Bagi bola bareng. Kan aku juga bahasa bareng-bareng. Sering bareng-bareng. Ya ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Oke teman semuanya ya, di kesempatan bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah ini terkait yang lagi ramai ya di media sosial, diperbincangkan oleh para netizen semuanya ya. Nah siapa yang tidak kenal dengan Gus Miftah? Nah ini teman-teman, terkait Gus Miftah ini ketika saat dimana ya, kalau tidak salah ya, ceramah ya di Magelang. Nah ini yang lagi ramainya apa? Lagi ramai itu mengolok-olokkan penjual es teh teman ya, dengan kata-kata, nah itu teman semuanya ya, namanya Pak Sunaji ya kalau tidak salah. Nah disitulah teman ya, apa namanya itu rame ya. Setelah itu ramenya di situ teman ya. Oke. Nah setelah Gus Miftah ini mengolok-olok, jadi alhamdulillah untuk kabar terbarunya Gus Miftah sudah minta maaf dan klarifikasi dan juga menemui si penjual es teh ini, bapak penjual es teh yang tersebut ya, yaitu Pak Sunaji ya. Seperti apa namanya, ini kita perlihatkan lebih awal dulu namanya di mana Gus Miftah lagi ceramah kala itu. Ini dia. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Bentar teman ya. Jadi semua para jamaah itu menyuruh untuk Gus Miftah ini untuk memborong katanya. Setelah Gus Miftah nanyain masih banyak nggak jualannya, ternyata ya itu barusan ya, mungkin ya ini potongan-potongan video kan, biasaan netizen kan ada ya, cuman kita tengok lanjut di sini ya supaya tidak terjadi gagal paham. Ini di sini semua tertawa, semua yang di panggung itu tertawa dengan apa yang terjadi di bapak penjual es teh ini, Pak Sunaji namanya ya. Setelah di hari ini gue lihat video Gus Miftah ya, atau Miftah ya, diduga menghina tukang es teh, ya Allah subhanallah, dengan ceramahnya dan ditertawakan oleh orang sepodium ya, sepanggung, dan ditambah lagi sorak-sorai ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah panggung, sehingga mempermalukan bapak yang menjual es teh itu. Saya minta pada Pak Prabowo tolong dipecat ini Miftah ya Pak Prabowo, karena akan mencederai kabinet Bapak ya. Dipecat aja karena ini nggak pantas ya, nggak mendidik nih ya. Masalah ceramah-ceramah dia juga kayaknya kurang mendidik. Jadi kalau menurut saya Miftah dipecat aja Pak Prabowo. Ini permohonan saya, karena kasihan ini Pak. Ini di saat Bapak sedang naik-naiknya nama yang membela rakyat kecil, atau ada si Miftah yang menghina rakyat kecil ya. Apapun dalihnya ini udah nggak benar Pak. Sampai si bapak itu terpaku, terdiam loh Pak. Ya di tengah panggung itu bapak itu terdiam. Mungkin dia tuh dalam hatinya berpikir atau sedih gitu dengan perkataan-perkataan si Miftah ini. Jadi menurut saya ini udah nggak pantas jadi pengisi kabinet bapak ya. Saya minta si Miftah dikeluarin aja, masih banyak orang-orang yang lebih kompeten Pak Prabowo. Mohon Pak, daripada nanti air susu sebelanga rusak karena nilai titik. Terima kasih Pak, saya mewakili bapak-bapak yang penjual teh ini. Bila perlu bapak yang penjual teh ini disantuni Pak. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Prabowo, bravo. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul
bakul-bakul es seperti itu, melarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke Mas, aplikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast hahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia. Manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha berdakwah, jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang mencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya dari depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada di Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang mau Jakarta, karena saya butuh silaturahmi dengan Kanson Haji es viral yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa itu di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niat beliau tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, apa kita maaf sama Kanson udah maaf jadi nggak kira ya benar pendapat
mall-mall rame. Tapi main itu mau, nah kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol Estek, Sol Haji. Ya, ya. Alhamdulillah, Beneran. yang penting mungkin aku Estek. Ya, siap. Oke. Bagi barang kan aku juga bahasa bareng-bareng. Sering bareng-bareng. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan atau sama Pak RT. terima kasih pokoknya kurang minta pokoknya segera jadi jadwal yang belum datang ke lain itu insya Allah bisa ngaji. Amin siap tuan rumah Menteri Beres. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya terkait gaduhnya Gus Miftah saat mengolok-olok Bapak penjual es teh, teman. Cuman di sini teman ya, alhamdulillahnya Gus Miftah sudah berklarifikasi dan juga minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia dan juga terutama khususnya Bapak Sunahaji ya. Sunahaji apa Sunahaji ya? Si penjual es teh tersebut yang diolok waktu itu di Magelang, teman. Dan akhirnya si Gus Miftah ini menemui Bapak Sunahaji ya. Oke, alhamdulillah teman, semoga kedepannya makin membaik semuanya ya. Oke, semua tidak terjadi gaduh lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.